Teman yang dimaksud Susi pun masuk ke restoran itu bersama ibunya. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat teman Susi itu adalah Diva dan ibunya dalam keadaan sangat kotor. Semua serentak berkata, "Diva?" Rashid lalu mendekati mereka dan hendak memeluk Diva. Namun karena merasa tidak enak dilihat semua orang dan juga karyawannya, Rashid pun mengurungkan niatnya itu. Sementara Diva hanya tertunduk sambil terus memeluk ibunya. Susi berkata, "Saat saya dalam perjalanan kemari, tanpa sengaja saya melihat Diva dan juga ibunya, Pak Bos. Tanpa pikir panjang saya langsung mengajak mereka." Rashid tak mampu berkata apapun. Dia hanya terus memandang Diva dan juga ibunya. Lalu Diva berkata, "Maaf Pak Bos dan juga Susi. Bukannya saya tidak ingin memberitahu kalian, tapi saat itu saya baru pulang bekerja. Tiba-tiba seseorang memberitahu saya telah melihat ibu saya yang selama ini saya cari di suatu tempat. Dan tanpa pikir panjang saya pergi ke tempat yang dimaksud orang itu." Diva melanjutkan perkataannya. "Setelah naik angkutan umum selama 1 jam lebih, tibalah saya di tempat yang dimaksud orang itu, dan saya melihat ibu saya sedang mengambil sisa makanan di tempat sampah." Diva kemudian menangis dan memeluk ibunya. Semua teman-temannya pun menangis, termasuk Rashid ikut menangis mendengar perkataan Diva. Diva kembali berkata, "Setelah tinggal di jalanan beberapa hari sambil membantu ibu mencari ayah yang pergi dengan wanita lain, saya terus berkata kepada ibu bahwa ayah sudah tidak peduli kepada kita. Saya juga meyakinkan ibu untuk melupakan ayah, tetapi ibu tidak bisa menerima kepergian ayah dengan wanita itu." Kali ini Susi memeluk Diva dan juga ibunya dan berusaha menguatkan Diva sahabatnya. Diva kembali berkata, "Tapi suatu hari kami bertemu dengan ayah dengan istri barunya. Meski ibu sudah memohon agar ayah mau kembali, tetapi ayah tetap tidak mau. Ayah justru mendorong ibu hingga terjatuh tersungkur di tanah. Mungkin karena ayah malu kondisi kami yang seperti ini. Karena itu kini ibu bersedia ikut bersama saya ke sini." Rashid terus menahan dirinya agar tidak memeluk Diva. Namun air matanya tidak bisa dia bendung mendengar kisah pilu gadis yang dia cintai. Diva kemudian melanjutkan perkataannya. "Karena sudah tidak mempunyai uang, saya dan ibu berjalan kaki kemari. Dan karena ibu sangat kelaparan, saya mencoba mencarikan ibu makanan di depan." Rashid berkata, "Maksud kamu?" Susi lalu berkata sambil terus menangis memeluk ibu Diva. "Di tempat sampah, Pak Bos." Rashid tak lagi kuasa menahan dirinya. Dia langsung memeluk Diva dengan sangat erat, disertai dengan beberapa ciuman di wajah Diva. Meski wajah Diva sangat kotor, Rashid seakan tidak peduli. Semua orang terlihat sangat kaget melihat apa yang dilakukan Rashid.
terlebih semua karyawannya kecuali Susi. Lalu Diva berkata, "Maaf Pak Bos, saya sangat kotor." Tetapi Rashid tidak menghiraukan perkataan Diva. Dia masih terus memeluk Diva seakan tidak ingin melepaskannya. Tidak lama kemudian, Rashid melepas pelukannya dan mengajak Diva dan ibunya duduk di antara mereka. Setelah memanjatkan doa bersama, Rashid menyiapkan makanan untuk Diva dan ibunya. Rashid terlihat begitu bahagia melihat Diva dan ibunya makan begitu lahap. Mungkin karena mereka sangat lapar. Melihat Rashid terus memandang Diva, juga ibunya, dan tak menyentuh makanannya, Bayu berkata, "Pak Rashid tidak makan." Rashid hanya tersenyum lalu mencicipi salad buah di hadapannya. Setelah makan malam bersama, semua kembali ke rumah masing-masing. Susi hendak mengajak Diva dan ibu Diva ke rumahnya. Namun Rashid berkata, "Susi, biarkan Diva dan ibunya ikut bersama saya." Lalu Susi berkata, "Tapi Pak Bos kan belum menikahi Diva. Bagaimana bisa Diva dan ibunya tinggal bersama Pak Bos?" Mendengar perkataan Susi, Rashid mentertawakan dirinya sendiri. Dia lalu berkata, "Iya, kamu benar Sus. Ada-ada saja saya ini." Semua pun tertawa melihat Rashid yang menggeleng-gelengkan kepalanya, termasuk Diva yang tersipu-sipu malu. Akhirnya malam itu Rashid mengantar Diva dan ibunya ke rumah Susi. Melihat keadaan Diva, kedua orang tua Susi terlihat sangat bahagia. Apalagi ketika mereka melihat ibu Diva bersamanya. Ibu Susi melihat Rashid dan berkata pada Susi, "Siapa pria tampan ini, Sus?" Susi melirik Diva dan berkata, "Pangeran Diva, Bu." Mendengar Susi berkata seperti itu, Diva langsung mencubit Susi. Ibu Susi dan ayahnya langsung berkata, "Benarkah? Kalau begitu, ayo kita semua masuk ke dalam dan menentukan hari baiknya." Dengan cepat Diva berkata, "Tidak, Bu. Dia adalah bos saya dan Susi." Tetapi Susi yang masih merangkul ibu Diva memberi kode kepada ibunya bahwa Rashid mencintai Diva. Ayah dan ibu Susi mengerti maksud anaknya itu. Lalu mereka mengajak semuanya masuk ke dalam rumah. Tetapi karena sudah malam, Rashid menolak secara halus dan izin pamit pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, seperti biasa sebelum bekerja semua berkumpul di ruang rapat. Semua karyawan tengah membicarakan tentang sikap Rashid semalam kepada Diva, termasuk Bayu. Tetapi saat Rashid memasuki ruangan, semua terdiam 1000 bahasa. Setelah membuka kegiatan pagi itu dengan doa, Rashid mulai membicarakan masalah pekerjaan. Namun tiba-tiba ada salah satu karyawan yang berkata, "Maaf Pak,
Bukannya Diva sudah kembali? Lalu, mengapa dia tidak masuk bekerja? Dengan tenang Rashid berkata, "Iya, memang benar Diva sudah kembali. Tapi saat ini kondisi ibunya masih kurang sehat. Jadi Diva fokus untuk merawat ibunya terlebih dahulu." Kemudian Rashid hendak melanjutkan pembahasan masalah pekerjaan. Tetapi lagi-lagi, salah satu karyawan yang lain kembali bertanya, "Maaf Pak Rashid, bukannya apa-apa. Semalam Pak Rashid terlihat begitu dekat dengan Diva. Apakah Pak Rashid ada hubungan khusus dengan dia?"